kita ambil nafas dulu mungkin ya. Baik, baik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waalaikumsalam. Code Shop Indonesia bersama saya Anwar Orlando dan rekan saya Arjuna Anggara Putra. Arjuna Anggara Putra. Ini mungkin wajah baru nih ya di Code Shop Indonesia. Mas Arjuna Anggara Putra. Panggilannya siapa Mas? Mas Arjun. Mas Arjun. Arjun aja. Arjun aja. Arjun aja. Bukan Juna ya? Bukan. Chef Juna kayaknya. Cuy. Sampah. Nanti kesannya aku pemarah padahal aku baik hati, Mas. Baik hati. Iya, aku baik hati, Pak. Oke, kita balik lagi di segmen bedah buku. Di sini saya sudah ada buku copywriting. Ini Mas Arjun sendiri ngomong-ngomong bagian apa ya di Code Shop ya? Oke, saya sekarang berada di divisi marketing, tepatnya di fokusnya ke video editor. Video editor marketing ya. Nah, ini pantas nih bukunya tentang marketing ini karangan Asti Musman, judulnya copywriting ya, copywriting W-nya hilang, bukan copywriting, ini seperti ini bukunya. Oke, ini karena kita melanjutkan materi yang sudah pernah dibahas, jadi buku ini sudah pernah dibahas sebelumnya di Code Shop juga. Jadi teman-teman kalau belum tahu dari materi pertama bisa cek di postingan kita sebelumnya ya. Jadi di sini saya melanjutkan untuk materi berikutnya karena kita bedah buku, kita harus bedah sampai tuntas nih, sampai selesai. Oke, kita langsung masuk pada materi ya. Di sini saya lebih fokus ke prinsip persuasif di dalam copywriting. Nah, ini di halaman 39. Teman-teman kalau buka buku ini ada juga ya, silakan ditemukan di halaman 39. Prinsip persuasi dalam copywriting. Mungkin bisa dijelaskan ya untuk teknik atau prinsip persuasi dalam copywriting itu seperti apa menurut pandangannya Mas Arjun? Silakan Mas. Oke, baik. Dari yang saya pahamin dari buku copywriting ini, copywriting ya. Copywriting, sorry. Jangan salah. Kebanyakan copywriting ya, Bu-nya masih ada copywriting. Apalagi kalau copywriting. Jauh banget. Oke, jadi pembacaan untuk ejaan yang benar itu adalah copywriting ya guys. Oke, silakan dilanjut. Oke, persuasif. Jadi yang saya tangkap adalah persuasif itu seperti istilahnya ajakan kalau dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi bagaimana kita sebagai copywriter untuk mengajak pembaca atau penikmat karya kita itu bisa tertarik untuk, oh kayaknya menarik nih, dari judul aja itu sudah tertarik. Oh kayaknya asik nih, kita baca akhirnya gitu. Ya, akhirnya pembaca atau penikmat karya kita itu bisa masuk ke dalam apa yang kita hasilkan gitu loh. Oke, ada ketertarikan gitu ya. Ada ketertarikan. Ada ketertarikan secara tidak langsung ya dari pesan yang telah kita sampaikan gitu ya. Kita sebagai copywriter kan harapannya dari karya yang kita hasilkan bisa mendapatkan interaksi, pengaruh kan? Ada pengaruh positif tentunya, ada pengaruh positif. Jadi mungkin teman-teman kalau baca cerita atau lihat video itu ya, jadi mungkin pernah nih ikut nangis, itu satunya karena teman-teman sudah terbawa secara emosinya, sudah terbawa dalam pesan yang disampaikan di sebuah cerita itu gitu ya. Oke, jadi untuk pengantar saja teman-teman, jadi copywriting adalah teknik pembuatan iklan menulis untuk kebutuhan iklan gitu. Jadi iklan yang dibuat itu harus berpengaruh gitu kan. Ya iklan yang bagus itu harus berpengaruh, atau orang yang yang melihat iklan ini harus terpengaruh atau tertarik untuk ngeklik lah di iklan yang telah dibuat gitu ya. Betul. Oke, jelas sekali Mas Arjun. Jangan sampai salah juga. Oke, dalam prinsip persuasi copywriting ini ada beberapa poin sih di buku ini sudah ada juga. Ini yang nomor 1 ada reciprocity atau bahasa Indonesianya timbal balik. Nah, menurut Mas Arjun sendiri nih, mungkin bisa dikasih contoh juga nanti kepada teman-teman pemirsa ya. Reciprocity dalam pembuatan iklan atau timbal balik ini seperti apa, Mas? Nah, silakan. Baik. Kita ulas dulu gimana caranya kita bisa mendapatkan timbal balik, kita mendapatkan feedback dari pelanggan atau customer kita ya. Nah, saya kasih contoh satu, misal kita buat forum diskusi. Kalau kita di Telegram gitu, kita bisa buat grup atau channel ya. Nah, di situ kita bisa jadikan sebagai tempat diskusi ataupun konsultasi kepada
misal aku sebagai customer bisa pengen diskusi sama Pak Anwar sebagai penjual gitu. Nah, kita kasih tempat nih, kasih ruang gitu ya, kita kasih ruang di Telegram. Kita terbuka banget di sini. Misal ada kerusakan ataupun ada error di produk yang saya beli gitu. Saya ada tempat, di Telegram pasti cepat fast respon gitu. Dan di Telegram pun ini bukan promosi ya, tapi di Telegram itu kita ngupload foto, contoh aja ya, ngupload foto, ngupload video untuk mungkin saking banyaknya problem kita harus foto atau nge-video itu nggak bakal ngabisin ruang di handphone juga. Nah, jadi dengan keleluasaan itu, selain Telegram pun nyaman, dari Pak Anwar sendiri cara memberikan solusi itu juga nyaman. Nah, gimana caranya mendapatkan timbal balik dengan memberikan kenyamanan tersebut? Oke, paham. Ini jadi karena ini timbal balik ya, jadi kita harus memberikan sesuatu dulu nih kepada customer gitu ya, dengan harapan atau pamrih nih berarti ya, pamrih dalam kebaikan. Jadi pamrih yang dimaksud di sini adalah untuk strategi marketingnya. Jadi kita berikan sesuatu dulu nih yang mungkin bermanfaat bagi customer kita gitu ya. Jadi nantinya diharapkan dengan apa yang kita berikan secara support atau layanan yang bagus, dengan diantaranya ya kita buat suatu forum tadi di Telegram untuk berikan support kepada customer gitu ya. Diharapkan customer ini juga ada loyalitas ke kita gitu ya. Apapun yang nanti kita keluarkan atau yang kita berikan di situ bisa diterima dengan baik gitu ya tentunya ya. Ada satu poin yang menarik saya tangkap dari poin pertama di buku copywriting ini. Sharing pengalaman terus berakhir pada selling kemudian. Gitu. Jadi ya? kita berinteraksi sampai akrab dulu nih biar kita pendekatan ya. Betul, pendekatan emosional ya tentunya di sini. Timbal baliknya tuh secara nggak langsung. Kita nggak meminta timbal balik, dia udah ngasih sendiri gitu. Nice. Jadi nggak semata-mata kita ngiklan langsung nih tak kasih iklan. Jadi ketika kita kasih iklan, kalau sebelumnya ini sudah ada interaksi atau pendekatan kepada customer yang sudah kita targetkan, ini dengan sendirinya mereka akan dengan senang hati menerima gitu ya. Betul. Ini bagus sekali nih yang reciprocity bisa diterapkan nih ya. Betul. Untuk teknik persuasi yang nomor satu ini timbal balik. Jadi kita strateginya kita berikan sesuatu dulu, baru nanti kita panen gitu. Panen dalam artian marketing gitu kan. Lanjut Mas nih, ini contohnya sangat jelas sekali dari Mas Arjun. Yang nomor 2 ini ada komitmen dan konsistensi. Ya, silahkan dijelaskan nih kepada teman-teman pemirsa bagaimana sih apa peran dari komitmen dan konsistensi dalam dunia copywriting. Baik, komitmen dan konsistensi. Kita bedah dulu gimana cara kita membuat komitmen supaya customer kita itu yakin kalau ini berani berkomitmen nih. Berarti udah meyakinkan banget, berani menjamin lah ibaratnya. Komitmen kan, menjamin. Lalu kalau sudah kita dapetin kepercayaan dari customer, kita konsisten untuk membuat judul-judul atau artikel mungkin di website ya, kita bahas di website. Kita buat artikel yang membahas soal produk kita. Kalau ini menjamin banget loh gitu. Secara konsisten gitu. Dan semisal saya kemarin juga membuat simpulan. Kalau misal nih ada produk baru, kita bikin di website sebuah promo atau informasi kalau akan ada pre-launching produk baru dari Kotshop nih. Akan ada diskon 40% untuk pelanggan yang sudah memiliki produk Kotshop. Nah, konsistensinya dari sini adalah kita secara konsisten memberitahu kalau pre-launching ini hanya akan berjalan selama 2 minggu misal. Itu dari selama 2 minggu itu digencarin gitu ya. Selama 2 minggu itu akan ada info-info baru setiap diulang-ulang gitu hari gitu. Publikasinya diulang-ulang. Betul. Dan kita kasih komitmen produk baru ini akan lebih baik dari produk yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi komit dan konsisten. Ini saya rasa nggak hanya di dunia copywriting aja nih. Semuanya. Setiap profesionalitas harus ada nih di semua bidang gitu ya. Pasti. Yang selanjutnya nih ada poin nomor 3 yaitu social proof atau bukti sosial. Ini bagaimana Mas Arjun tanggapannya di buku copywriting ini? Ya, bukti sosial ya. Orang-orang pasti kalau cuman dikasih
kata-kata gitu mungkin ini penjual dilebih-lebihkan ini gitu. Nah caranya ya itu tadi bukti sosial mungkin bisa pakai testimoni atau foto bukti chat gitu ya bukti, intinya iya. Kita bisa habis ada transaksi ketika 1 minggu berikutnya gimana Kak di Japri gitu ya intinya dikasih pertanyaan bagaimana pengalaman pakai produk yang kita jual gitu mungkin memang ada kekurangan mungkin ada kelebihan. Nah dari situ pun kita juga bisa buktikan kepada customer memang ada kelemahan tapi kita ada solusinya kita ada solusi servis kita cepat. Nah dari situ pun kita juga mengangkat divisi lain kan dari servis gitu juga. Jadi ya bukti sosial itu sangat penting buat promo kita. Promo ya, ini sangat kuat ya memang. Karena saya sendiri kalau memang ada sales atau yang punya produk bilang ini bagus, ini awet dan sebagainya, ya saya kurang percaya dong kayak gitu. Buktikan dong. Iya. Jadi mungkin ini sebagai bukti untuk ke customer bahwasanya memang banyak yang sudah pakai produk ini dan nggak ada masalah gitu ya, ataupun kalau ada masalah ada solusinya gitu kan, harus kita tonjolkan di situ. Nah, pernah nggak sih Mas Arjun ini kalau bikin bukti sosial yang terutama di bukti chat, mungkin pernah tahu ya, mungkin di produk-produk kosmetik atau ada teknik untuk menguatkan bukti sosial ini ada fake. Ulasan fake. Nah, ini kalau menurut Mas Arjun sendiri seperti apa ini? Kalau kita bikin strategi dengan ulasan atau review dari customer yang kita bikin sendiri, jadi bukan secara real itu perkataan dari customernya kayak gitu. Menanggapi itu, pastikan kalau kita menemukan review yang fake itu kan kita belum tahu nih, kayaknya bagus nih, akhirnya kita tertarik untuk membeli. Ketika udah membeli ternyata buruk. Nah, pas itu kita pasti akan memberikan review yang buruk juga. Ini review testimoni buruk palsu semua. Nah, pada akhirnya orang-orang lain yang melihat review dari aku yang menilai itu buruk, akhirnya juga akan menjauhi itu. Jadi bumerang gitu ya. Pasti akan jadi bumerang. Nah, makanya ketika kita akan membeli sesuatu, kita benar-benar riset nih. Kita kan pasti punya intelektual ya untuk meriset sesuatu gitu. Nah, kita riset dengan baik-baik, dengan benar gitu. Tapi memang sih, saya sendiri pun kalau meskipun barangnya bagus ya, barangnya bagus, harganya oke. Tapi memang kalau belum ada reviewnya dari orang yang pernah beli, ini saya ragu-ragu loh. Pasti. Saya ragu-ragu loh. Padahal barang ini ya nggak jelek gitu loh. Memang benar-benar bagus barang ini, tapi saya sendiri ketika jadi customer memutuskan untuk beli ini masih ragu-ragu loh. Nah, kalau misalnya nih kita bikin strategi untuk ulasan atau testimoni palsu, kira-kira boleh kan? Kalau dari saya sendiri jangan. Akan membuat reputasi kita buruk gitu. Tapi kalau memang itu hanya untuk menguatkan persepsi dari produk kita, gimana? Sama aja. Nggak bisa dibenarkan hal itu. Gitu. Jadi itu bukan merupakan strategi bukan. Itu seperti kita kayak aku sebagai copywriter ya, udah buntu nih, bikin fake aja lah gitu. Itu udah menyerah gitu. Nggak gitu konsepnya sebagai copywriter. Itu udah tanggung jawab kita buat se-real mungkin dan betul sekali. Jadi strategi itu mungkin work tapi short term gitu ya. Jadi untuk long termnya ini berbahaya sekali kawan-kawan. Oke, untuk yang selanjutnya nih di poin nomor 4 ini ada leaking atau rasa suka. Bukan rasa cinta loh ya. Beda loh ya guys ya. Rasa suka. Oke, silakan. Ya, gimana cara kita membuat rasa suka kepada produk, kepada pelanggan, untuk produk yang kita jual gitu ya. Harus ditimbulkan rasa suka gitu ya. Memang dari yang disampaikan sebelumnya membuat fake testimoni tadi bagus. Tapi melebih-lebihkan itu juga nggak bagus gitu. Nah, ya sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Betul, saya setuju. Hampir sama sebenarnya dari konsep bukti sosial tadi. Biar orang suka, kita kasih bukti. Orang lain aja suka, aku juga mungkin akan suka nih gitu. Gitu sih kalau yang aku dapat dari rasa suka ini. Jadi ini mungkin antara poin nomor 3 sama poin nomor 4 ini saling bersinggungan ya. Jadi ketika timbul rasa suka,
otomatis nanti akan memberikan bukti sosial yang mungkin bagus gitu ya. Oke. Poin yang selanjutnya ini ada yang nomor 5, authority atau otoritas. Nah ini menurut pendapatnya Mas Arjun seperti apa Mas untuk otoritas? Silakan. Otoritas itu seperti kayak apa namanya? Kita nyari review atau pendapat dari seorang pakar atau orang yang memang berkompeten di bidang tersebut. Di bidangnya ya, untuk punya wewenang lah ngomong betul. ya. Ngomong pun harus punya wewenang loh guys. Jangan salah ya. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Oke. Contohnya Mas mungkin bisa diberi contoh. Baik, contohnya kita bahas soal minuman, produk air putih gitu. Kita jual air ya. Kita jual air mineral gitu ya. Air. Oke. Kita jual air mineral gitu. Gimana cara orang percaya kalau air mineral ini tuh benar-benar bervitamin dan worth it buat kita gitu, buat metabolisme kita. Kita tanya ke pakar air kebersihan air gitu. Misal pakar siapa gitu yang punya predikat atau gelar, atau pakar kesehatan bisa juga. Pakar kesehatan ya. Yeah. Jadi masih ada hubungannya dengan produk yang kita jual gitu ya, untuk menguatkan nilai ya, menguatkan nilai dari produk kita gitu kan. Jadi yang bicara udah pakar loh ini. Gitu. Jadi nggak percaya nggak bisa gitu. disangkal ya. Apalagi dibuktikan dengan data. Wah, betul. Itu bagus sekali. Itu pasti 5 dari 10 orang di Indonesia ya biasanya gitu ya, di iklan-iklan. Nah itu mungkin seperti itu ya contohnya ya, salah satunya ya. Pasti kan pakar-pakar tersebut juga berbicara melalui data yang dia kumpulkan gitu kan. Jadi nggak semena-mena, oh ini enak, ini manis, ada manis-manisnya gitu. Malah promosi. Enggak sebut merek. Oke. Jadi memang sih ketika yang ngomong ini adalah seorang pakar atau spesialis di bidang itu, kita cenderung atau setuju gitu ya. Betul. Itu bisa kita pakai juga dalam teknik copywriting sebagai cara untuk menguatkan nilai dari produk kita gitu ya. Betul. Oke, jelas sekali Mas Arjun. Oke, yang ke-6 ini ada scarcity atau kelangkaan. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, kelangkaan. Barangnya langka loh. Kalau menurut Mas Arjun sendiri seperti apa? Ya, ini satu teknik buat copywriter kayak memang udah buntu banget gitu. Promo apa ya bisa bikin ini laku gitu. Oh, mungkin kita buat launchingnya ini misal di minggu pertama atau bulan pertama kita launching cuma 30 stok aja. Nanti kita sebagai copywriter bikin buruan dapetin sekarang sebelum kehabisan gitu. Untuk mempercepat keputusan dari customer nih. Bagus sekali nih. Jadi untuk customer yang udah yakin ya pastinya langsung beli kan. Tapi untuk customer yang masih ragu-ragu, apalagi brand kita brand baru gitu ya, ini masih ragu-ragu ini beli atau enggak. Nah, ini untuk mempercepat, jadi kita bikin sebuah tempo gitu untuk mempercepat keputusan. Wah, ini kalau nggak beli sekarang besok nih mahal nih, naik nih harganya atau kehabisan gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu kawan-kawan. Iya, betul. Dari 6 poin ini tadi di teknik persuasif untuk copywriting, ini harusnya bisa dong diterapkan semuanya. Bisa. Jadi dalam satu iklan nih kita bikin semua teknik kita pakai gitu bisa ya? Masukin bisa. Salah satu pun juga bisa. Oke, jadi menarik sekali teman-teman ini untuk prinsip persuasif di copywriting ini, teman-teman bisa pakai semuanya. Atau bisa pakai salah satu. Oh, saya mau bikin iklan atau bikin promosi dengan bukti sosial dulu nih yang kita kerjain, kita gencarkan kayak gitu itu bisa juga tanpa menggunakan poin-poin yang lain, atau semuanya pun dikerjakan juga bisa ya. Ininya teknik ini ya. Kita buat forum tadi, yang pertama kita buat forum, terus habis itu kita masukin ini loh ada buktinya. Malah makin kuat ya. Makin kuat. Meyakinkan sekali ini. Terus timbul rasa suka, kemudian kita berikan pakar lagi yang ngomong gitu kan dalam forum itu. Kemudian kita bikin promo untuk kelangkaan barang. Pasti sangat powerful. Ada produk baru nih, tapi
cuman ada 30 stok, siapa yang mau buat ya gitu. Produk terbatas nih. Biasanya brand-brand besar juga pakai Iya, ini loh. misalnya Apple gitu, iPhone gitu. Jangan sebut merek Oh ya iya, ini. nggak boleh ya? Nggak Oh, boleh iya. ya. Apple maksudnya Apple makanan ya. Oke. Bisa ada special edition gitu. Itu kan juga terbatas kan special edition. Iya. Jadi, wah special edition aku harus dapat nih. Bisa dibatasi stok, bisa dibatasi waktu gitu ya. Oke. Brand-brand besar pun juga melakukan teknik ini guys. Jadi kita mau nggak mau harus pelajari materi yang seperti ini nih, daging banget nih materinya. Betul. Jadi buat teman-teman yang baru mulai ngiklan, yang punya bisnis atau yang masih bingung ini mau bikin program atau iklan seperti apa, nah ini tontonin terus di Coach Shop Indonesia ini ya. Oke, ya itu saja yang bisa kami sampaikan ya terkait bedah buku copywriting dari Asti Musman. Kita jumpa lagi di konten berikutnya, tetap di Coach Shop Indonesia. Saya Anwar Orlando dan rekan saya Arjun. Kita jumpa lagi di minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.